bagaimana memakai pinjaman, kata. Memakainya apa mengembalikan? Memakai. Ya makainya ya mata gunakan untuk melihat, telinga gunakan untuk mendengar. Karena itu memang milik Allah, janganlah digunakan untuk mendengar yang dilarang Allah. Makanya berdosa. Kalau kita mendengar yang dilarang Allah, ya, sudah aja dilarang, kita dengar, berdosa. Kenapa berdosa? Karena milik Allah. Kenapa digunakan untuk mendengar yang dilarangnya? Nah, melihat basar punya Allah, bukan punya kita. Kenapa digunakan melihat yang dilarangnya? Nah, tangan kita, ya, kekuatan kita milik Allah. Nah, kenapa kita gunakan untuk berbuat yang dilarangnya? Nah, makanya kita berdosa. Nah, karena miliknya kita gunakan berbuat yang dilarangnya sendiri, maka nggak boleh itu. Nah, itu cara menggunakannya, ya gunakanlah kepada yang dibolehkan atau yang dihalalkan oleh Allah. Mata untuk melihat, tujuan melihat itu apa? Untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Gunakan untuk melihat yang untuk kepentingan hidup kita, sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Jadi itu kalau untuk menggunakannya, ya. Jadi jangan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah itu justru untuk mendurhakai Allah sendiri, gitu. Kita dikasih oleh Allah penglihatan, tetapi kita gunakan penglihatan ini untuk mendurhakai Allah. Atau kita diberi Allah kekuatan, kesehatan, tapi dengan sehat kita gunakan untuk mendurhakai Allah. Ya, dengan sehat bisa dia berjudi, bisa dia bertanggang malam, gitu ya, untuk berbuat maksiat, gitu ya. Nah, itu artinya apa yang diberikan Allah itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, jadi artinya pemberian Allah itu, ya kita yakini betul itu adalah satu pemberian. Karena pemberian itu, nah kita gunakan kepada hal yang diridhai oleh Allah. Itu kalau untuk penggunaannya, itu ya. Ya, udah itu aja. Bapak punya ruh apa enggak? Punya. Dari mana dapatnya? Nah, dapat dari mana? Bapak punya roh. Roh Bapak itu dapat dari mana? Pernah bikin roh? Pernah beli? Nah, disitulah kesalahan kita dalam berintikat. Roh itu punya Allah, bukan punya kita. Masa ngaku-ngaku punya pada enggak punya? Nah, itu mengembalikan, ya. Mengembalikan apa yang diberikan Allah pada kita, kembalikan. Jadi bukan hanya kita menggunakan, tapi yang penting itu mengembalikannya itu. Ya. Mengembalikan apa yang kita yang dipinjamkan Allah pada kita. Ruh kita itu punya Allah, bukan punya kita. Fa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi apa yang kita dapatkan ini sebenarnya bukan milik kita. Mata kita bisa melihat, apa kita yang punya? Enggak. Alangkah banyaknya orang masih butuh penglihatan, tapi sudah dicabut sama Allah, enggak ngelihat lagi, buta dia. Apakah pendengaran milik kita? Bukan. Alangkah banyaknya orang masih muda, ya, tapi pendengar yang dicabut oleh Allah jadi tuli dia. Kalau milik kita, kenapa enggak dipertahankan? Nah, tapi itu ternyata memang bukan milik kita. Nah, disinilah salah satu kekeliruan kita dalam berintikat, bahwa bukan milik kita diakui sebagai milik. Kan dulu saya ambil satu ilustrasi. Misalnya Pak Rahman, ya, datang ke rumah saya. Ya, beliau ini bawa mobil bagus, mobil Grace, ya, yang masih baru keluar dari dealer. Nah, jadi permisi Pak Ustadz, katanya, saya mau parkir mobil di halaman nih. Ya nggak apa-apa Pak, silakan. Karena saya ada keperluan di belakang. Karena belakang tuh nggak bisa masuk mobilnya. Nah, parkirlah di halaman rumah saya.
Nah, sudah selesai beliau nguruskan segala urusannya, pulanglah dia, datanglah dia. Makasih Buya, katanya titipannya, saya mau pulang. Oh ya silakan Pak. Dibawanya mobil tadi. Pada waktu beliau masih di belakang ada orang yang lewat. Nah, ada orang yang lewat. Baru Buya mobilnya. Oh iya baru. Punya siapa? Ya punya saya. Ada. Ngaku punya saya. Nah nggak lama sudah itu Pak Rahman datang, ya dia bawa mobil itu. Begitu mobilnya dia bawa, saya yang bersedih Pak. Bukan sedih karena mobilnya dibawa, bukan. Sedihnya saya kalau orang itu datang lagi nanya, mana mobilnya tadi? Itu yang saya sedih kan itu. Kalau mobilnya nggak masalah, cuman orang itu, karena saya sudah terlanjur ngomong, mobil siapa Bu? Punya saya. Nah punya sayanya itu yang membuat saya sedih Pak. Nah begitulah kita ini, nggak punya ngaku punya ya tak? Apa kita melihat itu kita punya penglihatan? Mungkin secara syariat lahirnya iya itu ya. Tapi karena ini kajian hakikat, kajian tasawuf, kajian tauhid, nggak bisa Pak. Kita melihat itu bukan basar kita, basar Allah. Kita mendengar itu dengan samanya Allah. Kita hidup ini dengan hayatnya Allah. Ya, nah sekarang kembalikan. Jadi tugas kita bukan hanya bagaimana menggunakan, gimana mengembalikannya. Ya, kan diperintahkan Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum ajalmu tiba. Serahkan. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan bukan hanya duit Pak. Mimma razaqnakum, apa-apa yang sudah kami berikan kepadamu. Serahkan lagi. Kita diberi Allah penglihatan, basar Allah, serahkan. Jangan akui itu milik kita. Ya dah. Kita diberi Allah pendengaran, itu samanya Allah. Jangan akui itu punya kita. Kembalikan kepada Allah. Ya. Sehingga sifat 7 yang ada pada diri kita ini yang sesungguhnya milik Allah atau jangan akui milik kita, itu namanya kita menyerahkan. Sehingga timbullah istilah dalam tasawuf, la hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haq illallah. Nah sebelum ajal tiba kita serahkan dulu itu. Nah kalau kita akui punya kita, nah ini jadi urusan Pak. Nah, nanti ditanya itu nanti, ya mana yang saya serahkan dulu kok nggak balik-balik. Nah, kan? Malah diakui punya kita. Nah, jadi cara mengembalikannya itu artinya tidak dirasakan bahwa kita itu punya, tapi rasakan itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Nah karena kita menyadari betul itu milik Allah, maka kita gunakan sesuai dengan yang diizinkannya. Nah, jadi kalau nggak diizinkannya digunakan jangan gitu. Yang diizinkannya melihat yang baik, yang melihat yang nggak baik jangan. Itu dimarah sama dia, berdosa kita jadinya. Nah, saya kira itu Pak. Jadi kalau menggunakannya gunakan kepada yang diridhai Allah. Nah persoalannya adalah mengembalikan pinjaman. Jadi kalau sifat 7 itu mengembalikan pinjaman. Nah setelah kita mampu mengembalikan pinjaman itu, nah lalu kemudian kita benahi di dalamnya, menghilangkan sangkutan. Nah dia yang tersangkut-sangkut di hati ini, gimana caranya membuangnya? Nah, tidak tersangkut hati ini kepada yang lain selain hanya kepada Allah saja. Ya, karena hati kita bukan punya kita Pak. Hati itu bukan punya kita, milik Allah. Nah, ibaratnya rumah qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu adalah baitullah, rumahnya Allah. Nah, kenapa disebut istilahnya rumahnya Allah? Karena hati itulah kita bisa beraudensi dengan Allah begitu. Ya dengan hati tadi. Nah, itu disebut rumahnya Allah ya. Nah, oleh karena itulah
ya kita jaga ya, supaya hati kita tertuju kepada Allah SWT. Jadi gimana menghilangkan sangkutan? Nah, kenali dulu diri kita. Kalau kita sudah kenal kepada diri kita, insya Allah akan hilang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa. Nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut kepada harta, nggak nyangkut kepada makhluk. Ya, kalau hati sudah tak tersangkut kepada apa dan siapa, itu namanya hati yang sudah bersih, yang nggak nyangkut lagi. Nah itu yang susah Pak, ya, yang susah menghilangkan sangkutan tadi. Nah jadi saya kira itu ya, yang pertama tadi gimana cara memakainya, ya gunakan kepada yang diridhai Allah. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Jangan akui itu milik kita.